Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belipare di Madura. Selamat sore semua. Teman-teman, bagaimana puasa di bulan Ramadan tahun ini? Ibadah apa saja sih yang sudah kita lakukan? Tahukah kalian bulan Ramadan ialah bulan yang mulia dan penuh berkah. Di bulan Ramadan ini juga Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Surah yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita dan mengajarkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Jadi, alangkah ruginya kita jika di bulan Ramadan ini justru kita malah menyia-nyiakannya. Kita malas apalagi enggan untuk membaca Al-Quran. Adapun keutamaan yang kita dapat dalam membaca Al-Quran yaitu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka satu kebaikan baginya dari bacaan tersebut, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Adapun keutamaan yang lain yaitu mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Keutamaan yang lain yaitu mendapatkan pahala yang sempurna, diangkat derajatnya di surga, dan siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ialah amalan yang terbaik. Adapun tips yang kita gunakan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan yaitu dengan menggunakan metode one day one juz. Biasanya satu juz di Al-Quran terdiri dari 10 halaman. Kita dapat membaca satu halaman sebelum sholat dan satu halaman lagi setelah sholat. Jadi dalam 5 kali pelaksanaan sholat kita sudah menyelesaikan satu juz. Setelah itu dalam 30 hari jadi kita sudah menyelesaikan 30 juz. Adapun tips yang kedua yaitu membawa Al-Quran kecil dimanapun kita berada. Jadi di sela rutinitas kita baik di sekolah maupun saat kita bekerja, kita dapat melanjutkan tadarus Al-Quran kita. Tips yang ketiga yaitu melakukan tadarus bersama, baik bersama keluarga, saudara, maupun teman-teman. Dengan begitu kita termotivasi dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam hal ibadah kita harus diluruskan niatnya. Kita tanyakan pada hati kita, apakah itu karena Allah atau semata-mata hanya kita ingin mendapat pujian atau dilihat orang lain. Misalnya, ada seseorang yang telah menyelesaikan 3 juz mentadarus Al-Quran, lalu dia membuat status, Alhamdulillah, saya sudah selesai 3 juz. Tanyakan lagi pada hati kita, apakah itu niat karena Allah atau hanya dunia semata? Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi sia-sia dan tidak bernilai di mata Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kita harus semangat dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.